Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wendy di channel kesayangan kita yang paling kece, yang paling oke, yang paling terbuka, dan yang paling belak-belakan. Apalagi kalau bukan channel cowok kicau. Oke sahabat coki, selamat pagi semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen sebanyak-banyaknya karena gratis umur hidup. Ingat sahabat coki ya, gratis umur hidup. Jadi support dari sahabat coki semua akan membuat saya tambah semangat, terus semangat ya, dalam keadaan apapun. Contohnya seperti sekarang pagi ini sebenarnya saya masih kurang enak badan sahabat coki ya. Tapi izinkan saya sebelum saya memasuki ke materi konten kali ini, saya menggunakan ini dulu sahabat coki. Minyak nyong-nyong ya. Sebentar. Saya kasih minyak nyong-nyong dulu biar nggak pusing. Oke, langsung aja sahabat coki ya ke materi konten kali ini. Ke materi konten pagi ini itu bisa dibilang kelanjutan dari konten sebelumnya, yaitu tentang betina dengan metode sistem tempel ya. Jadi ini bisa dibilang part 3-nya. Jadi buat sahabat coki semua harap disimak baik-baik, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, apakah pembahasan kita kali ini? Saya akan sebutkan materinya ya. Yang pertama itu adalah ciri-ciri lovebird yang enak ditempel itu seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa lamakah proses penempelan, nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, masalah mandi, masalah pakan, masalah EF. Terus lanjutan kedepannya seperti apa, terus perubahan setelah ditempel seperti apa, terus masalah sangkar untuk melakukan sistem tempel itu seperti apa. Dan yang paling penting, berapa lamakah proses penempelan baru lovebird akan terlihat enak. Jadi buat sahabat coki yang penasaran, tetap simak konten ini, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke sahabat coki, langsung aja ke materi konten pagi hari ini, yaitu yang pertama ialah ciri-ciri lovebird yang enak ditempel itu seperti apa ya. Jadi bagi saya dan sepengalaman saya, ciri-ciri lovebird yang enak ditempel ialah betina single yang tidak bisa diuntul. Dalam arti kata, betina yang tidak memiliki ciri-ciri lovebird yang bakal enak ketika diuntul. Jadi ketika sahabat coki memiliki lovebird yang ciri-cirinya tidak enak untuk diuntul, itu wajib ditempel supaya dia tetap stabil. Dan selanjutnya adalah lovebird betina single factor yang sedikit memiliki sifat galak sahabat coki ya. Maksudnya dalam arti kata begini, dia nggak mau diuntul. Kalau diuntul dia bakal menghantam ataupun sampai bahkan membunuh ya. Jadi lovebird dengan ciri-ciri tersebut kemungkinan besar bakal enak diuntul sepengalaman saya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Berapa lamakah proses penempelan ya. Jadi ini di materi yang kedua ini itu sudah banyak menanyakan ke saya melalui komen, melalui WhatsApp ya. Jadi saya akan jawab. Lakukanlah sistem tempel ini menjadi settingan ataupun rawatan harian. Jangan ditempel hari ini besok langsung dipisah. Jadi tempel hari ini sampai benar-benar lovebird-nya terlihat nyaman, terlihat enak, dan terlihat sedikit anteng, baru kita melakukan pemetalan terhadap lovebird yang kita gunakan sistem tempel ini ya. Jadi sebelum lovebird terlihat enak, terlihat gacor, terlihat yang seperti saya sebutkan tadi, jangan dulu dilakukan pemetalan. Jadi dalam arti kata, lakukanlah sistem tempel ini menjadi rawatan harian dulu. Oke, itu adalah materi yang kedua. Oke, kita lanjut ke masalah mandi ya sahabat coki ya. Jadi masalah mandi di sini juga masih membuat sahabat coki bingung ya. Nah, jadi saya akan jawab sekarang di kesempatan pagi hari ini. Jadi harap disimak baik-baik supaya tidak salah dan supaya tidak gagal paham. Ini saya membuat konten pagi ini tuh dengan sepenuh tenaga saya, karena saya lagi memang benar-benar gak enak badan sahabat coki. Oke, langsung aja mandinya seperti apa ya. Oke, sangkar tempel tadi kita keluarkan dari rumah pagi hari ya. Itu kita berikan cepuk, dua-duanya, gacoknya, playernya ataupun tempelannya juga kita berikan cepuk mandi supaya dua-duanya bisa sehat. Oke, kita tempatkan di tempat yang teduh, contohnya di bawah pohon ya, dari pagi ke sore ya, dari pagi sampai sore. Ingat, dari pagi sampai sore. Itu air untuk mandinya kita perhatikan, karena sepengalaman saya dan sepengamatan saya, itu lovebird yang menggunakan sistem tempel bakal sering melakukan mandi sahabat coki. Jadi harap diperhatikan baik-baik untuk cepuk mandinya. Ketika dia mandi pagi, selesai mandi diisi lagi aja, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu sahabat coki ya. Terus bedanya di mana? Bedanya ketika di sore hari, itu ketika lovebird-nya mandi lagi gitu kan. Ketika lovebird-nya mandi lagi di sore hari, sebelum dimasukkan ke dalam rumah lagi gitu, itu wajib disemprot. Ketika sorenya mandi, semprot dengan secukupnya aja, istilahnya jangan terlalu basah mandinya ya. Jika sorenya tidak mandi, baru semprot dengan basah kuyup, baru dimasukkan ke dalam rumah. Oke, ada pertanyaan yang paling penting sebenarnya. Jadi bagaimana ketika cuaca hujan? Ketika cuaca hujan, jangan diberikan cepuk
ya. Malamnya cukup kita semprot embun aja. Jadi seperti itu sahabat cuci ya. Itu masalah mandi terhadap lovebird dengan menggunakan sistem tempel tadi. Ya, kita lanjut ke masalah pemberian pakan. Ya, ini juga penting sahabat cuci. Ingat, ini adalah penunjang kegacoran burung ya. Karena semakin sehat pakan yang kita berikan akan membuat lovebird itu semakin cepat menemukan titik gacornya ya. Jadi saran saya, dari awal melakukan proses penempelan ada baiknya itu memberikan pakan yang full dulu, yang full paling lengkap biji-bijiannya sampai terlihat gacor. Ketika sudah mulai ke titik gacornya, itu baru kita turunkan 1:1 atau 1:2 seperti yang ada di konten pertama ya, di part pertama itu ya. Itu kita turunkan menjadi 1:1 atau 1:2 tergantung tingkat fighter lovebird sahabat Turki sendiri. Contohnya, ketika setelah melakukan terapi dengan pakan yang full paling lengkap biji-bijiannya, tingkat fighternya meningkat, gacornya meningkat, itu kita kurangi menjadi 1:1 aja. Tetapi tingkat gacornya meningkat, tetapi tidak fighter, tidak terlalu aktif, itu kita berikan pakan hariannya menjadi 1:2 ya. Jadi bedanya di tingkat fighter aja. Ketika tingkat fighternya di atas 50%, itu kita berikan 1:1 ya. Ketika tingkat fighternya di bawah 50%, setelah kita melakukan penempelan, kita berikan pakan hariannya 1:2. Oke, jadi seperti itu sahabat cuci ya. Oke sahabat cuci, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, tentang cara memberikan F dan vitamin terhadap lovebird yang menggunakan sistem tempel ini. Oke, jadi harap simak baik-baik karena ini sangat penting, karena jangan sampai salah ya. Misalnya pemberian EF kita mulai dari hari Senin ya. Hari Senin kita berikan EF, itu hari Seninnya jangan kita berikan vitamin di cepuknya, tetapi berikanlah di hari Selasa, karena di hari Selasa kita tidak memberikan EF, karena kan EF-nya selang-seling, Senin, Rabu, Jumat, Minggu ya. Jadi kita seling-seling. Di hari kita memberikan EF, jangan berikan vitamin. Ketika kita memberikan vitamin di hari yang tidak memberikan EF. Jadi seperti itu, jangan berikan berbarengan. Apa ya? Oke, jangan berikan berbarengan karena pemberian EF itu selang-seling. Jadi berikan vitaminnya di hari yang kita tidak memberikan EF terhadap lovebird yang menggunakan sistem tempel tadi. Oke, jangan sampai salah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang lanjutan ke depannya seperti apa sih ketika sudah enak gitu ya kan. Jadi selanjutnya ketika lovebird menggunakan sistem tempel tersebut sudah enak, sudah pada titiknya, itu baru kita boleh pisah ke dalam kandang kapsul. Cukup kita jejer aja, nggak usah terlalu ditempel ya. Kita jejer dengan jarak 1 meter juga nggak apa-apa hariannya. Tetapi tetap full ablak dan pakan tetap pada hariannya. Dan bedanya kita tidak lagi melakukan penyemprotan untuk mandinya, cukup dia diberikan cepu agar dia mandi sendiri. Oke, jadi seperti itu sahabat cuci. Untuk pemberian EF-nya juga jangan berikan EF lagi, cukup di H-3, H-2, H-1 atau di hari H saja kita berikan EF-nya. Tergantung cara sahabat cuci memahami karakternya seperti apa. Jadi seperti itu sahabat cuci. Ya, jangan sampai salah. Oke, selanjutnya perubahan setelah kita melakukan sistem tempel ini seperti apa sih gitu kan. Jadi bagi saya dan sepengalaman saya perubahannya sangat drastis sahabat cuci ya. Yang tadinya lovebird lebih fighter itu sedikit lebih tenang, lebih santai, terus nadanya lebih sedikit lambat ya, tetapi tetap fighter, bisa dibilang fighter ya. Jadi bedanya sangat drastis ya. Lovebird akan lebih sedikit nyaman daripada sebelumnya. Jadi seperti itu sahabat cuci. Oke, masalah sangkar. Kita lanjut ke masalah sangkar ya. Masalah sangkar juga banyak terjadi kesalahan terhadap sahabat cuci semua ya. Banyak menanyakan nggak bisa disangkar bulat ataupun apakah nggak boleh disangkar bulat om gitu. Jadi saya akan terangkan di sini masalah sangkarnya. Kenapa saya sarankan menggunakan sangkar kotak? Karena jika menggunakan sangkar kotak, lovebird tidak akan kebirahi jatuhnya, tetapi lebih menjaga emosinya kita gitu. Tetapi ketika kita menggunakan sangkar kapsul, dia akan birahi dan bahkan bisa bertelur sendiri sahabat cuci. Jadi makanya saya sarankan menggunakan sangkar kotak, tujuannya agar dia tidak birahi gitu. Jadi seperti itu sahabat cuci ya. Oke, terus yang paling terakhir yang banyak ditanyakan sama sahabat cuci semua ya, berapa lamakah proses melakukan penempelan baru lovebird akan terlihat enak? Oke, ini adalah pertanyaan yang paling penting bagi saya karena supaya sahabat cuci tahu berapa lamakah prosesnya. Jadi sepengalaman saya melakukan proses tempel ini sahabat cuci ya, itu lebih kurang 1 minggu 2 minggu ya, nggak terlalu lama sih, tergantung lovebirdnya gitu. Karena lovebird juga ada yang bangsa cepat menangkap, cepat merespon, cepat menerima apa-apa yang kita berikan, apa-apa yang kita lakukan, settingan seperti apa, terapan seperti apa kepada lovebird itu gitu. Jadi lovebird juga seperti kita ya, ada yang cepat menangkap gitu, ada yang cepat merespon.
dan ada yang cepat beradaptasi dengan apa, dengan settingan apa, dengan rawatan apa yang kita berikan kepada dia. Jadi seperti itu Sobat Cuki ya. Jadi tergantung loveboardnya. Jadi sepengalaman saya melakukan tempelan ini, itu lebih kurang 1-2 minggu sudah terlihat perubahannya. Jadi buat Sobat Cuki jangan terpatok dengan berapa harinya, tetapi nikmati sambil pelajari. Bagaimanakah cara menikmati sambil belajar? Ketika kita menikmati, ketika kita menjalani, tetap pada intinya yaitu perhatikan. Karena dengan cara kita memperhatikan, kita akan bisa menemukan ataupun kita akan tahu karakter loveboard kita itu sendiri. Jadi seperti itu Sobat Cuki. Oke. Jadi mungkin apa yang disampaikan sudah cukup Sobat Cuki. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, bisa menambah pengetahuan Sobat Cuki supaya Sobat Cuki tidak salah dalam melakukan terapan-terapan atau settingan-settingan terhadap loveboardnya. Oke, sekian dari saya Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doain saya supaya sehat, supaya kita tetap aktif untuk membuat konten ataupun live tentang settingan-settingan dan rawatan loveboard lainnya. Oke Sobat Cuki, terima kasih. Salam dari saya Wendy. Salam cowok kicau.